Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih sayangi Allah. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara pengajian online malam hari ini. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara pengajian online Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga silaturahmi kita pada malam hari ini Allah ridhoi dan menjadi berkah untuk kita semua. Selamat malam saya ucapkan kepada guru besar kita, Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman, yang kita hormati, yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya lah kita dapat hadir dan berkumpul secara online pada acara pengajian malam hari ini. Perkenalkan, saya Nita yang akan memandu acara malam ini. Seperti biasa, untuk rundown acara malam hari ini yaitu pembukaan oleh MC, selanjutnya acara tausiah, dilanjutkan sesi tanya jawab, kemudian zikir bersama secara online dan penutupan oleh MC. Sekedar informasi bahwa pengajian online ini pun dapat diakses melalui YouTube channel Majelis Dakwah Al-Hikmah, dan saat ini kita sedang live streaming di YouTube, jadi Bapak dan Ibu bisa buka YouTube channel kita melalui HP, laptop, PC, ataupun smart TV, sehingga bisa ditonton bersama keluarga dan kerabat tercinta. Untuk kemajuan channel kita bersama, dimohon Bapak dan Ibu untuk subscribe, like, komen, juga share di media sosial yang Bapak dan Ibu miliki. Baiklah, untuk acara selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu tausiah online. Namun sebelum itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mematikan fitur mikrofon selama tausiah berlangsung. Dan apabila ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan di fitur chat yang ada di Zoom, serta dapat bertanya melalui kolom komentar di channel YouTube Majelis Dakwah Al-Hikmah. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami bacakan pada sesi tanya jawab nanti. Malam hari ini, tema pengajian kita adalah berbisnis dengan Allah, perniagaan yang tak akan merugi. Menarik sekali ya untuk kita simak pembahasan malam hari ini Bapak dan Ibu, yang pasti bermanfaat untuk para pemilik usaha ataupun sedang berencana untuk menjalankan atau mendirikan usaha. Baiklah, tanpa menunggu terlalu lama, langsung saja saya persilahkan kepada guru kita Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan di jalan Allah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini Dia berkenan mengizinkan kita berkumpul di majlis virtual ini dalam upaya kita silih asih, silih asuh, dan silih asah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini dirahmati oleh Allah dan kita bisa mengambil manfaatnya. Selamat saya ucapkan kepada Pak Kiai Yahya dari Pontianak, Pak Saiful, ini dua Pak Saiful ini dari Jambi, Bu Neni Yuliati dari Payakumbuh. Wabil khusus ya kepada Bu Nita, nih moderator kita sedang di Surabaya. Ya, jadi memang luar biasa ini. Juga Bu Miss Linda, Bu Pemret, Genius. Ya. Mohon maaf kalau tidak semua satu persatu saya sebutkan. Nah, ini juga saya sapa juga Pak Kiai Ahmad dari Lampung. Jadi malam hari ini kita mencoba berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Di tengah situasi yang memang masih memprihatinkan ya.
Karena pandemi masih berlangsung. Dan tidak hanya menghantam atau mengancam sektor kesehatan. Ya. Virus ini juga telah menyebabkan luluh lantaknya sosial dan ekonomi kita. Bahkan negara kita masuk dalam jurang resesi. Namun demikian, tentu saja sebagai orang yang beriman dan berakal, ya, terutama bagi jemaah Majelis Dakwah Al-Hikmah, tentu kita tidak boleh larut dalam masalah dan kecemasan ini. Wabah corona ini harus kita sikapi sebagai ujian, teguran, sekaligus rahmat dari Allah agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding. Sebagai bukti, malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual. Ini kan kemajuan teknologi. Jadi pandemi corona telah mendorong situasi kita mau tidak mau bergantung membutuhkan yang disebut digital. Ya. Jadi sekaranglah waktunya Majelis Dakwah Al-Hikmah masuk ke dunia digital ini. Di sisi lain, di antara pebisnis, ya kita ini ada yang menjadi pembisnis, pengusaha. Musibah ini kita harus ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah, ini adalah teguran dari Allah kepada kita. Karena kelalaian kita. Ya. Untuk itu kita perlu sadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kita berbisnis selama ini. Nah, karena itulah malam hari ini kita akan berupaya untuk membahas satu topik. Ini juga berdasarkan usulan dari teman-teman ya. Ya, judulnya saya kasih berbisnis dengan Allah, perniagaan yang tak akan pernah merugi. Mungkin host silahkan ditampilkan slide-nya. Jadi dari sini kita bisa baca ya bahwa dalam Islam orientasi bisnis harus kita pahami. Kemana arahnya bisnis dalam Islam itu? Kalau kita ingin berbisnis dengan Allah dan nggak akan pernah merugi lagi sesudah ini, ya. Jadi artinya malam ini kita jadikan titik nol. Kita akan ubah cara bisnis kita. Nah, untuk itu kita akan berbisnis dengan Allah. Mari kita buktikan. Nah, perlu kita pahami 3 hal. Pertama, orientasi bisnis dalam Islam itu apa? Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas ya. Yang kedua, kita harus yakin betapa dahsyatnya bermitra dengan sang pemilik kekayaan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola bisnis secara profesional, ya, berbasis manajemen ilahiyah. Nah, ini 3 hal yang perlu kita pahami. Semoga melalui webinar malam ini, Allah berkenan membuka pintu hati kita bersama, agar bisa memperoleh hidayahnya, sehingga kita bisa memahami konsep rezeki dan bisnis yang sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi, pandemi ini memberi peringatan kepada kita ada something wrong selama ini dalam bisnis kita. Insya Allah pemahaman yang benar terhadap konsep rezeki dan orientasi bisnis akan membuat hidup kita tenang, damai, dan tentram. Pasalnya, orientasi bisnis menurut Islam sejatinya tidak bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Tidak bertentangan dengan proses penciptaan manusia itu sendiri, juga hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Juga tidak bertentangan dengan konsep manusia dalam Islam dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. Selanjutnya,
orientasi bisnis dalam Islam juga dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Ya. Nah, dalam slide ini dijelaskan. Nah, coba nanti Bapak dan Ibu, teman-teman semua perhatikan. Apakah selama ini bisnis kita sudah sama dengan ini atau belum? Nah, ini harus kita lihat. Ya. Bisnis Islam juga berorientasi pada satu, keuntungan penjual dan pembeli. Jadi bisnis itu memang harus cari untung, baik yang menjual maupun yang membeli. Ya, tidak boleh penjual untung, pembeli rugi, tidak boleh. Gitu. Yang kedua, bisnis dalam Islam juga harus menyangkut kemaslahatan umat. Jadi bukan eksploitasi umat, gitu ya. Jadi kemaslahatan umat harus dijaga dalam bisnis. Yang ketiga, bisnis juga harus menjadi pemberdayaan sosial masyarakat. Jadi pemberdayaan, Pak, ya, bukan memperdayai, gitu ya. Jadi Islam itu bisnisnya harus memperdayakan, ya, memberdayakan masyarakat. Bukan memperdayai masyarakat. Nah, ini hati-hati. Ya. Yang keempat, bisnis harus berorientasi pada hilangnya pengangguran dan bertambahnya lahan pekerjaan. Nah, ini yang kelima yang perlu kita perhatikan sekali. Bisnis dalam Islam berorientasi pada mengoptimalkan sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi bukan mengeksploitasi semata-mata. Harus di sumber daya alam ini harus digunakan sebaik-baiknya, dikelola dengan baik. Ya. Nah, itulah kira-kira orientasi bisnis di dalam Islam. Nah, berikut ini, Bapak dan Ibu, ikhwan fillah, teman-teman seperjuangan, inilah transaksi bisnis yang ditawarkan Allah kepada kita dalam surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya kurang lebih, hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini tawaran Allah. Maukah kamu aku beri satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Dari wabah corona. Dari resesi ekonomi. Dari kesulitan ekonomi hari ini yang kita hadapi. Saya, Bapak, Ibu kita semua yang barangkali menghadapi. Ini Allah tawarkan suatu perniagaan. Mau nggak? Gitu ya. Nah, kalau kita jawab mau, ini syarat dikasih Allah. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, situ pertawaran. Itu yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka kita tanya diri kita. Apakah selama ini kita sudah berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita? Dengan harta dan jiwa kita? Dengan harta dan nyawa kita? Kalau belum, nah mulai malam ini kita perbaiki tekad ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi sayangi Allah, ketika tawaran Allah ini disampaikan kepada Umar radhiyallahu an, beliau menjawab, "Ya Rasulullah, separuh harta saya serahkan untuk digunakan di jalan Allah." Itu Umar bin Khattab. Ketika Utsman radhiyallahu an ditawarkan hal yang sama, beliau menjawab, "Saya serahkan seperempat harta saya." Nah, waktu Ali karamallahu wajhah ditanya, bagaimana Ali? Karena Ali memang bukan pengusaha, Ali bukan orang kaya. Apa dia bilang? Jiwa dan ragaku ya Rasulullah,
aku pertaruhkan untukmu. Nah, jadi kalau kata orang Cikarang ini, lo mau colek Rasul, lo langkahin mayit gue. Nah, kira-kira begitu kata Ali. Nah, kita bisa nggak begitu? Membela ulama kita. Itu ya. Boro-boro kali. Yang paling dahsyat, ketika Abu Bakar Siddiq ya, diberikan tawaran ini, apa kata beliau? Saya serahkan ya Allah, ya Rasulullah, seluruh harta saya di jalan Allah. Dan ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar tentang nasib keluarganya, apa kata Abu Bakar? Biarlah Allah saja yang menjaga mereka, karena Allah Maha Kaya. Nah, begitu. Jadi nggak kayak kita, Bu. Ya, nggak kayak kita, Pak. Borok-borok semua harta diserahin ke perjuangan. Borok-borok 1/4 atau setengah. Cepet sebulan aja kita masih berat. Ya. Tapi para sahabat tidak begitu. Dia menerima tawaran Allah untuk berbisnis dengannya. Mereka begitu yakin akan janji Allah tanpa keraguan sedikit pun. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi selanjutnya. Bagaimana tawaran Allah ini kita implementasikan dalam bisnis atau perniagaan kita sehari-hari. Nah, mari kita simak slide berikutnya. Nah, ini dia. Dahsyatnya bermitra dengan sang pemilik kekayaan jagat raya. Nah, mari kita buktikan ya. Modal kita apa sih? Berbisnis dengan Allah ini? Ada 4 saja. Iman, takwa, kemauan, dan ikhlas. Ini modal pertama. Sebab tanpa iman dan takwa, jangan ngomong mau berbisnis dengan Allah. Allah nggak butuh duit kita akan dikasih duit sama Allah. Ya, tapi harus iman, takwa, dan ada kemauan. Ya, nggak boleh jadi mager kayak minggu lalu itu. Ya, malas gerak. Tapi harus ada kemauan dan ikhlas. Itu modal pertama. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai salah satu pemilik saham dalam usaha yang kita kembangkan. Jadi libatkan Allah dalam bisnis kita. Kalau kita umpamanya bikin PT, taruhlah 2 pemegang saham saja, nah yang ketiga Allah. Kalau 3 orang, yang keempat Allah. Begitu seterusnya. Baru nanti kita lihat betapa dahsyatnya itu. Yang ketiga, usaha kita, bisnis kita jadikan spiritual company. Perusahaan spiritual. Yang keempat, kita kelola bisnis kita berbasiskan manajemen ilahiyah. Nah, ini mungkin banyak yang belum paham ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan bahas di waktu selanjutnya. Yang kelima, kita menjadi manajer Allah dalam bisnis kita. Jadi kita di sini bertindak sebagai manajernya Allah. Jadi Allah yang pemegang saham, kita manajernya. Gitu. Yang keenam, jadikan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen dalam manajemen risiko bisnis kita. Yang ketujuh, nah ini yang paling berat bagi para pengusaha ini, tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility, CSR ini harus betul-betul diwujudkan, Pak. Ya. Jadi perusahaan kita harus ada manfaatnya secara sosial untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, kita beri contoh barangkali jamaah kita di Jambi ini, yang punya suhu indra. Ya. Jadi para pengusaha yang jadi jamaah Majelis Al-Hikmah, grup Rumah Sehat Jambi itu setiap hari Jumat itu memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Kepada pesantren, hafiz, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu. Ya. So, dalam berbisnis, kita memang sebenarnya perlu seorang rekan. Ya. Perlu mitra. Namun mencari mitra yang baik itu memang sulit. Ya, saya merasakan sendiri. Saya juga pernah jadi pengusaha dulu. Ya.
Nah, mitra itu bukan nggak ada, Pak. Bukan nggak ada, Bu. Nah, siapa mitra paling baik? Rekan yang paling luar biasa dan profesional, handal, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jadikanlah Allah menjadi rekan bisnis kita. Dialah Rabb kita yang memberi dan mengatur rezeki kita. Yang maha menyempurnakan rencana bisnis dan usaha siapapun yang datang kepadanya. Jadi bermitra dengan Allah itu sangat menyenangkan dan pasti menguntungkan. Karena Allah tidak pernah punya kepentingan apa-apa pada kita. Otomatis Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Jadi beda dengan rekan-rekan bisnis kita yang lama ini ya. Itu kira-kira. Dalam Al-Quran, poin-poin utama berbisnis dengan Allah ini sudah diwakilkan dalam beberapa ayat. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di surat At-Taubah ayat 28 ya. Saya jelaskan bahwa Allah pemilik segala karunia dan diberikannya kepada siapapun dari hambanya yang dikehendakinya. Nah, itu, ya. Yang kedua, dalam surat Hadid ayat 11 ya, surat Al-Hadid ayat 11 dijelaskan oleh Allah bahwa siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan balas dengan perluasan karunia yang banyak. Jadi kalau kita kasih pinjaman ke Allah, Allah akan ganti gitu ya. Yang ketiga, siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya akan ditambah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, tunggulah azabku yang pedih. Nah, itu dalam surat Ibrahim ayat 7 bisa dilihat ya. Yang keempat dalilnya adalah berjuang atau berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh dan sabar. Itulah syarat bagi yang ingin surganya Allah. Ya, jadi sungguh-sungguh itu menjadi suatu motivasi bisnis kita. Ya. Kenapa demikian? Semakin tak terbatasnya apa yang kita bayangkan, harus semakin sungguh-sungguh kita untuk menjemputnya. Ya. Karena bayangan batas-batas itu pastilah hanya belenggu nafsu kita saja. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 142, 143. Nah, semoga dengan tegaknya pilar-pilar bisnis yang saya sebutkan tadi, kita bisa berbisnis dengan Allah, tak akan lagi ada pernah satu kecewaan dalam diri kita. Ya. Semua yang hadir di dalam diri kita ini, terjadi merupakan karunia Allah semata. Dari yang begini sampai yang begitu, sampai otak kita ini nggak sanggup membayangkan. Min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan memberi rezeki kepada kita dari tempat yang kita sangka-sangka. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ini implementasi ya, implementasi gimana bisnis dengan Allah. Jadi kalau tadi pilar-pilarnya, nah sekarang bagaimana prakteknya. Ya. Jadi mengelola bisnis dengan Allah itu harus profesional, berbasiskan manajemen ilahiyah, gitu ya. Profesional berbasis manajemen ilahiyah. Gimana caranya? Yang pertama, mulai dari apa yang kita miliki hari ini, ya, otak kita, kemampuan kita, mobil kita, rumah kita, apa saja yang kita miliki hari ini bisa kita bisniskan. Gitu ya. Jadi jangan nunggu datang bantuan orang. Jangan berkalau-kalau kalau mau bisnis dengan Allah. Mulai hari ini dengan modal yang ada, gitu. Nah, untuk itu lakukan langkah yang kedua. Mohon petunjuk pada Allah dalam salat hajat agar kita tahu, ya Allah, minta petunjuk Dia, bisnis apa yang cocok yang harus saya lakukan sesuai dengan modal yang saya punya nih. Otak yang ada, ilmu yang saya punya, keahlian yang saya punya. Nah, nanti Allah akan beri petunjuk kepada kita, gitu. Jadi jangan sok tahu lah, ya, sok pinter. Di langkah kedua, minta petunjuk kepada Allah dalam sholat hajat. Atau kalau memang kita sudah punya rencana bisnis yang akan kita kembangkan, nah minta juga petunjuk Allah dengan sholat istikharah.
Ya Allah, bagus nggak nih kalau saya kerjakan? Nah, nanti dari hasil petunjuk Allah tadi, baru kita lakukan langkah yang ketiga. Siapkan visi dan misi yang jelas dan kokoh sebagai fondamen bisnis kita. Nah ini ya. Jadi bisnis itu pun harus ada visinya dan misinya mau kemana gitu. Nah kalau nggak bisa nyusun ini nanti kita bantu ya. Jangan khawatir lah. Jadi di Majelis Dakwah Al-Hikmah ini ada namanya spiritual business konsultan. Jadi kita punya lembaga konsultan bisnis. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman seperjuangan, ya para ikhwan fillah bisa berkonsultasi. Bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar. Ya, nggak usah khawatir itu. Nah setelah ada visi misi, masuk yang keempat. Susun rencana bisnis dengan konsep yang jitu dan matang. Ya, jadi jitu dan matang. Ya. So, rencana ini penting. Nah, yang kelima, kelola keuangan kita berbasiskan manajemen ilahiyah tadi. Jadi jangan kayak dulu lagi Pak ya. Keuangan paling penting di perusahaan ini, darahnya, nyawanya perusahaan itu keuangan. Jadi harus betul-betul kita kelola dengan baik dan benar. Ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang keenam, terapkan strategi pemasaran dengan berbasiskan marketing langit. Jadi artinya kita pemasaran berdasarkan petunjuk Allah, gitu ya. Nah di sini artinya sholat tahajud dan sholat duha tidak bisa kita tinggalkan. Nah, yang ketujuh, harus berani mengambil risiko secara terukur. Jadi kalau mau bisnis harus berani ngambil risiko. Tanpa risiko nggak mungkin kita bisnis. Ya. Nah, saat kita sudah memutuskan untuk memulai suatu bisnis, atau jadi seorang pengusaha, nah disinilah kita harus mempunyai fondasi yang kuat dan memiliki kekuatan langkah-langkah yang tepat. Agar usaha yang kita jalankan bisa bertahan dan tumbuh. Ya. Jadi mengelola bisnis secara profesional merupakan hal yang mutlak. Gitu ya. Hal yang mutlak sekali. Nah, ini sebagai penutup saya ingin jelaskan tentang konseptual manajemen ilahiyah tadi. Ya. Manajemen ilahiyah adalah proses kepemimpinan sekelompok orang ya, dalam bekerja sama yang didasarkan pada kepatuhan terhadap nilai-nilai dan firman Allah serta sunnah Rasulnya yang dirancang bersama untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan perusahaan yang bersama. Gitu ya. Itu manajemen ilahiyah. Jadi manajemen ilahiyah ini adalah menerjemahkan idarah ilahiyah, petunjuk Allah dalam kehidupan insaniah sebagai kita khalifahnya, sebagai manajernya di bumi ini. Ya. Karena itulah dalam manajemen ilahiyah ditekankan pentingnya pemahaman manusia akan perannya sebagai manajer Allah. Itu ya. Maka perlu disadari bahwa pada akhirnya pengabdian yang sempurna kepada Allah itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai mandataris Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dalam mengelola alam semesta ini memakmurkannya. Ini menjadi sang khalifah. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk guru kita Kiai Ageng Khalifatullah yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Untuk Bapak dan Ibu yang dikasihi sayangi Allah, saat ini kita persiapan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan jika ada yang ingin bertanya dapat menulis di fitur chat yang ada di Zoom, atau apabila ingin bertanya secara langsung bisa memberitahu panitia dengan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom juga. Bagi yang sedang menonton live streaming di YouTube bisa bertanya melalui kolom komentar atau dapat juga bertanya melalui chat WA ke 0852 1013 2089.
Ini ada dari Vini. Assalamualaikum Abi. Vini mau bertanya, Salam. Bi. Bagaimana cara menangkis resiko di dalam dunia bisnis agar bisnis yang kita kelola semakin maju dan berkembang pesat ke depannya, Bi? Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bisnis bisa maju dan berkembang. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi pertama, jangan lupa sholat tahajud dan sholat duha. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kelola bisnis secara profesional. Yaitu keuangan harus dicatat, diatur sedemikian rupa. Pemasukan pengeluaran. Ini kelemahan pengusaha kita ini. Ya. Nah, yang ketiga, jadikan sedekah, ya, jadikan zakat, infak, sedekah menjadi instrumen dalam manajemen risiko. Artinya, kalau perlu sedekah itu bayar di depan, gitu ya. Jangan nanti sudah laku lupa sedekah, apalagi lupa zakat. Nah, 3 itu saja. Ya. Jadi pertama saya ulang, jangan lupa tahajud dan sholat duha. Kedua, kelola bisnis dengan profesional, terutama dalam manajemen keuangan. Yang ketiga, jadikan zakat, infak, sedekah menjadi instrumen dalam manajemen resiko. Gitu ya. Silakan. Johan masuk. Baik, terima kasih Abi atas jawabannya. Di room. Mungkin untuk peserta lain tadi Bu Dewi sudah siap pertanyaannya? Atau ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Abi arahnya ke sana. Iya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sama rindu semuanya ini pada ikhwan-ikhwan yang ada di dari Aceh sampai Papua, ASEAN sampai Eropa nih Bi. Amin. Iya. Ya. Alhamdulillah Bi, senang ketemu sama Abi sama rekan-rekan ikhwan-ikhwan kita semua. Bi. Ya, ya. Ini gimana apa lafaz yang harus kita ucapkan itu ketika melaksanakan zikir, salat tahajud yang dahsyat Abi, biar rekeningnya meningkat di transfer Bi. Terima kasih Bi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Miss Linda Pemret Genius ya, juga saya jadi pengusaha ini ya, pengusaha makanan. Ya. Semoga sukses selalu ya. Amin Bi, amin. Ya, zikir itu nggak perlu panjang-panjang ya. Yang penting itu rutin. Yaitu 20 menit pagi, 20 menit sore ya, atau pagi dan malam ya, 20 menit. 10 menit pertama itu ucapannya setiap tarikan nafas Allah, keluarkan nafas Allah. Itu ya. Nah, selanjutnya 10 menit kedua, ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab. Itu saja. Ya. Tapi ini harus betul-betul rutin 2 kali sehari. Nah, itu zikirnya. Tapi yang paling penting aplikasi zikir. Begitu sudah dapat rezeki, ya cepat transfer ke rekening Masjid Baitur Rahman, atau rekening Yayasan Hikmah Nusantara Damai, atau rekening ke Pak Kiai Yahya di Pontianak, lagi ngebangun juga beliau itu. Ya, Abi juga nggak nolak sih. Gitu Bu Miss Linda, sederhana aja. Tapi yang penting rutin ya. Jangan belang-belentong, jangan entar zikir enggak gitu. Silakan. Baik, Miss Linda, apa sudah cukup untuk jawabannya ya? Masuk. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Abi dari Ibu Yohan. Ya, Bu Yohan. Assalamualaikum Abi, apa kata kunci dalam mengikuti kodrat dan irodatnya supaya bisa istiqomah Abi? Ya, baik. Bu Yohan, memang kita sebetulnya mungkin minggu depan akan kita bahas tuh ya. Jadi bagaimana mengetahui kodrat irodatnya Allah. Jadi apa maunya Allah, kan sebenarnya ke sana kan. Supaya kita bisa ikuti gitu ya. Tapi sebelum sampai minggu depan, sederhananya begini. Kita mencoba pagi hari ya. Ini pagi hari itu. Kan kita ini pagi-pagi itu
orang sekarang ya, bukan Bu Yohan maksudnya, orang bukan jemaah hikmah, tapi umumnya sekarang orang kan pagi hari itu buka WA. Ya. Nah, mulai besok kita bikin peraturan untuk diri kita. Di pagi hari tidak akan buka WA, tidak akan baca WA sebelum baca Quran. Nah, walaupun ayat 2 ayat. Itu yang pertama. Jadi mata kita ini ya, selesai sholat subuh itu jangan lihat WA dulu deh. Ya. Tapi kita lihat Quran. Nanti huruf-huruf Quran itu akan berbicara ke kita. Memberi cahaya kepada mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kembali tadi menyambung yang ke Bu Miss Linda. Zikir 2 kali sehari ini harus dipraktekkan. Ya, 2 kali sehari. Nah yang ketiga adalah sebagai sebagai hotline. Nah itulah sholat tahajud di malam hari. Ini hotline ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim, berfirman Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bih nafilatal lak asa ayab asaka rabbuka maqama mahmudah. Ya. Jadi pada sepertiga malam, pada sebagian malam bangunlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di sisinya. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita seorang pengusaha, jangan lupa yang terakhir sholat duha. Nah ini sudah kita lakukan, berarti kita sudah ikut kodrat dan iradahnya Allah. Ya, tapi insya Allah malam minggu depan kita akan bahas lebih dalam ininya. Itu bagaimana kita mau mengetahui apa sih kehendak Allah ini sebenarnya apa nih. Kok kita dikasih corona, dikasih resesi, dikasih susah, dikasih mampet segala macam. Nah tapi sebelum sampai ke sana, tadi yang 4 itu. Pagi hari, jangan baca WA, jangan buka HP sebelum kita baca Quran. Yang kedua, kita sholat tahajud, zikir 2 kali sehari secara rutin. Yang ketiga, tahajud di malam hari. Dan yang keempat, kita sholat duha. Nama yang kelima ya tadi, kembali sedekah. Ya. Jadi ini yang 5 ini, sedekah itu nggak perlu banyak. Yang penting rutin. Ya. Rutin, gitu ya. Apalagi sekarang dengan kita bisa pakai e-banking, ya, itu kan kita bisa sedekah yang 10.000 juga nggak masalah itu, ya kan? Nah, gitu. Nah, kira-kira begitu Bu Yohan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, lanjutnya. Baik, Abi. Ini ada pertanyaan dari Pak Kiai Ahmad. Ya, dari Lampung ya. Ya, Abi, Ananda mau bertanya, bagaimana caranya saya mengetahui potensi di daerah saya untuk sebuah usaha selain bertani dan menjadi buruh tani? Ya, betul. Makasih Pak Kiai Ahmad. Jadi kita memang dalam bisnis ini betul-betul harus mengandalkan Allah ya. Maka kita harus melakukan perjalanan spiritual pada 2/3 malam. Jadi kita harus bangun antara jam 2, jam 3, jam 4 itu. Nah disitulah kita sholat tahajud 2 rakaat, habis sholat tahajud kita zikir. Nah dalam zikir itu kita mohon petunjuk, ya Allah, apalah bisnis yang bisa saya terapkan di kampung saya ini. Nanti Allah akan kasih itu petunjuknya. Ya. Contoh saya dulu, waktu saya masih jadi pengusaha, ya kira-kira 24 tahun yang lalu lah. Saya dulu pengen cari bisnis apa yang cocok ya Allah buat saya. Nah, lalu saya berdoa, saya tahajud, lalu Allah kasih unjuk permen jahe. Gitu ya. Nah, terus saya mulailah dagang permen. Nah cuman kan kita beli di pasar, jual di ecer gitu ya. Nah kita kan kepengen juga, di mana sih orang pasar dibeli. Nah, akhirnya ya Allah petunjuk lagi, di mana ya Allah saya bisa. Hanya Allah tunjukkan, ternyata beli permen itu di Sukabumi, pabrik ininya, orang yang bikinnya. Jadi saya beli ke pabrik, nggak beli di pasar lagi. Lalu saya juga bisa petunjuk lagi, ya Allah, bagaimana cara supaya saya bisa pabrik sendiri. Nah, sampai begitu, ya.
Sampai akhirnya saya minta petunjuk, ya Allah di mana saya bisa beli gula. Nah alhamdulillah akhirnya terakhir saya waktu bisnis permen jahe itu omset saya di tahun 96 kalau saya nggak salah 2 juta per hari dengan 3 kanvas mobil. Tuh. Jadi Allah tuh kasih petunjuk kita ya. Pasti dia kasih. Ya. Nah, mungkin begitu Pak Kiai Ahmad, silakan. Baik. Ini menarik ini malam ini ya karena memang jadi hidup gitu. Silakan yang lain. Silakan untuk Bapak dan Ibu lainnya. Jika ada yang bertanya terkait berbisnis dengan Allah ini atau di luar dengan itu juga dipersilahkan. Ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya dan mengaktifkan video serta suaranya. Rumah sehat Jambi serius banget itu nontonnya. Oh, ada Pak Teguh ini. Nah, Pak Teguh. Ada Pak Teguh yang mengajukan raise hand. Silakan Pak Teguh untuk mengaktifkan fitur mikrofon dan videonya. Nggak bisa diaktifin dari sini ya? Itu Pak Teguh. Enggak. Halo. Ya, halo. Ya udah. Sebentar untuk Pak Saiful, kita ke Pak Teguh dulu ya. Pak Teguh silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Ini tadi ada penjelasan mengenai marketing langit, Abi. Bisa dijelaskan ini lagi, Abi, secara detailnya juga, Abi? Oh gitu ya, iya. Marketing langit ya. Karena saya baru dengar nih marketing langit gitu. Nah, marketing langit itu marketing ilahiyah itu ya. Jadi begini, ya, saya kasih sederhana dulu ya. Tapi insya Allah semua kajiannya akan kita bahas terus nanti secara lebih mendalam ya. Jadi marketing langit itu berarti ya tadi sebetulnya kita mengandalkan kekuatan langit, ya, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rumusnya ada 3 yang penting. Ya. Pertama, kita harus tahajud. Karena di 2/3 malam itu ada hotline dari langit. Ya. Umpama begini, Bapak Teguh punya suatu barang dagangan yang akan dijual. Ya. Kita kan nggak tahu kemana mau ngejualnya umpama gitu ya. Nah kita bisa minta tolong sama Allah. Ya. Jadi malam itu kita berzikir, nah dalam zikir kita habis tahajud tadi kita minta tolong. Ya Allah, tolong tunjukkan kemana ini saya harus tawarkan dagangan saya ini. Nanti Allah akan kasih petunjuk kita. Walaupun kadang-kadang petunjuk Allah itu agak nggak masuk akal kita. Gitu ya. Sebagai contoh begini, ini pengalaman saya. Saya waktu itu butuh modal di tahun 96 itu sekitar 30 juta. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa dapat modal? Nah, lalu kita berdoa sama Allah, akhirnya Allah kasih jalan. Tapi petunjuknya aneh gitu ya. Saya disuruh pergi ke pantai oleh Allah. Nah, di pantai itulah akhirnya saya ketemu seorang yang bisa membantu saya. Jadi begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Pak Teguh harus yakin itu ya. Nah, jadi yang pertama minta petunjuk Allah. Itu marketing langit. Kedua, kita harus kuat sholat duha. Karena sholat duha ini doanya saya sudah luar biasa. Ya, ya Allah kalau rezeki ada di langit turunkan. Di bumi keluarkan. Jauh dekatkan. Ya, bayangkan coba. Bahkan kalau bercampur dengan yang haram, tolong dihalalkan. Nah, jadi ini sehingga akan membuka ruang pemasaran kita lebih dahsyat nanti. Nah, yang ketiga, pancing rezeki itu dengan sedekah. Nah, ini marketing langit, beda dia. Ya. Jadi kita sekarang umpama nih pengen dapat omset 10 juta. Nah, kalau kita hitung, kita akan sedekah 5% umpamanya, atau 3%.
Berarti kan nanti orang umumnya kan. Nah begitu nanti pas dapat lupa gitu. Nah kalau orang marketing lain nggak begitu. Dia bayar di depan. Dia bayar DP. Ini teorinya begitu. Nah coba yang 3 ini dulu Pak Teguh. Kalau nanti ada kesulitan boleh konsultasi lagi. Cuman ada timernya kalau konsultasi selanjutnya. Terima kasih ya. Siap Abi. Siap Abi. Kasih Abi itu aja cukup Abi. Semoga Abi tetap ya, coba dulu ya, coba dulu. Harus dicoba. Jadi jangan percaya begitu aja ya. Nah kalau nanti ada masalah atau kok nggak lancar Bi, nah baru tanya lagi. Gitu ya, silakan. Baik, terima kasih ya untuk Pak Teguh atas pertanyaan dan Abi untuk jawabannya. Tadi ada Pak Saiful yang sepertinya ingin bertanya. Silakan Pak Saiful. Ya, Pak Saiful. Assalamualaikum Abi. Selamat malam, apa kabar Abi? Ya, waalaikumsalam. Ini tanya agak panjang nih dulu ceritanya Abi. Ya, silakan. Tajuknya sangat dahsyat nih Abi, berbisnis dengan Allah tidak pernah merugi. Ya. Dalam peribadatan kepada Allah ada beberapa orang yang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya orang pedagang yang mana selalu ingin untung. Ya. Ada juga yang beribadah seperti seorang budak yang selalu takut kepada tuannya. Ya. Ada juga yang beribadah pada Allah seperti seorang abdi raja yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada raja. Ya. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana memposisikan niat kita seperti hal dalam memberi agar kita tidak terpeleset dalam perjalanan peribadatan kepada Allah. Karena Allah sendiri berjanji dalam firman-Nya akan membalas setiap sedekah seseorang. Nah, saya sendiri tidak berani mengatakannya sebagai sedekah. Saya hanya mengatakan dalam hati bahwasannya yang saya lakukan ini mengeluarkan hak orang lain. Karena saya takut akan adanya pengharapan seperti ibadahnya seorang pedagang. Sebagai suatu motivasi bagi para ikhwan yang lain yang sedang saya lakukan telah hampir lebih dari 3 tahun ini. Saya menerapkan berbagi pertama setiap hari ada 3 versi, setiap minggu ada 2 versi, setiap bulan, dan yang tidak terduga. Yang mana berkisar sekitar 20% dari penghasilan saya. Nah, inilah pertanyaan Abi, bagaimana kita memposisikan diri kita dalam hal niat. Ya Abi, mohon pencerahan Abi. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful. Ya, terima kasih. Jadi memang kita boleh saja jadi dengan Allah itu berdagang, ya. Artinya berdagang itu kan kalau orang kan cari untungnya. Untungnya apa sih ngerjain ini? Kan gitu ya. Ada orang yang begitu. Memang nggak apa-apa itu, ya. Jadi artinya kita dagang, untungnya berapa? Artinya kalau kamu sholat, nanti kamu bisa menjadi dapat surga untungnya gitu. Nah, atau bisa juga dia sebagai pekerja. Kalau saya kerjain ini apa upahnya, apa hadiahnya, kan gitu ya. Itu nggak salah sebetulnya. Jadi memang ada sikap orang yang jadi berdagang dengan Allah, ya. Ada juga yang bekerja dengan Allah. Nah, yang paling top itu memang menjadi abdi Allah, gitu ya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau bekerja sama Allah juga boleh. Mau dagang sama Allah ya silahkan. Kan tadi Allah juga tawarkan perdagangan tadi kan. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau nggak kamu aku berikan satu perdagangan yang kamu bebas dari segala siksaan. Jadi boleh. Nah yang terakhir yang paling tinggi itu memang menjadi hamba Allah. Itu sebagaimana guru besar kita, Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau berdoa, ya Allah, kalaulah sholatku ini, kalaulah ibadahku ini
harap kepada surgamu, campakkan aku ke nerakamu. Dan kalaulah aku beribadah ini karena takut dengan nerakamu, purukan aku ke dalam neraka itu. Tapi ya Allah, sekiranya engkau nilai ibadahku kepadamu karena cintaku kepadamu, ya Allah, jangan lepaskan aku dari cinta karena aku mencintaimu. Nah, itu. Jadi kembali ke sikap kita sebetulnya. Maka dijelaskan oleh Nabi ada satu cara. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri jangan melihat. Tapi juga jangan salahkan orang yang, terutama kayak di kita kan di WA kita posting terus itu. Terima kasih, ucapan sama terima kasih kepada yang bersedekah. Kenapa? Karena orang zaman sekarang ini perlu juga diberi semangat. Ya, itu pun masih nggak bisa juga kita kasih gitu. Kita posting tiap hari yang orang bersedekah, dia nggak tersentuh juga. Emang sudah bagaimana? Gitu kan. Nah, jadi niat itu kan hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah, jadi yang apa disebut ikhlas, disitulah letaknya kita betul-betul cinta yang mendasari sedekah kita. Mungkin begitu Pak Saiful. Silakan. Baik, ini sepertinya mohon maaf untuk para peserta ya, hari ini sinyal malam ini agak kurang baik untuk koneksinya. Namun ternyata sepertinya menarik sekali nih Abi untuk pembahasan kita kali ini. Ada banyak pertanyaan di chat ini. Iya, iya. Ini kembali kita ke Ibu Yohan tadi ya, ada lanjutan ternyata. Silakan. Assalamualaikum Abi, apa seluruh dosa yang ada langsung digugur semua saat jumpa dengan cahayanya? Ya. Allah itu Ghafurur Rahim, itu yakinlah ya. Jadi Allah Maha Pengampun. Cuma kita kan nggak tahu udah diampuni atau belum, gitu ya. Nah, ini yang nggak bisa kita ukur memang soal ampunan Allah ini. Nah, jadi tapi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, salah satu ciri bahwa kita diampuni Allah itu adalah hati kita menjadi tentram. Ya. Satu tanda bahwa kita sudah diampuni, hati kita tentram. Ya. Itu satu tanda. Yang kedua, rezeki pun gampang. Nah, yang ketiga, kita suka memberi, gitu ya. Pengen ngasih. Nah, itu. Nah, yang keempat, kita menjadi orang yang selalu ingin berjuang di jalan Allah. Ingin berkorban untuk Allah. Nah, itu tanda kita sudah diampuni. Nah, mungkin 4 itulah kira-kira cirinya. Walaupun juga nggak bisa kita pastikan. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Mau dosa besar, dosa kecil kita nggak tahu, itu urusan Allah. Oleh karena itu, Nabi saja hampir 100 kali setiap hari minta ampun. Nah, jadi kita nggak ada salahnya. Mungkin lebih baik kita ya tiap waktu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bu Yon. Baik. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Abi. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Dona. Ya. Assalamualaikum Abi. Bagaimana kita mengetahui yang tersirat dan yang tersurat? Yang selama ini sudah terjadi baru diketahui maknanya. Pengennya sebelum terjadi kita sudah bisa membacanya. Ya. Jadi artinya firasat ya. Jadi bagaimana kita punya intuisi. Kalau kata orang Arab tuh waskito sak durunge winara. Nah, itu. Jadi tahu sebelum kejadian. Mungkin itu yang Bu Dona maksud. Itu hadiah Allah, ya. Itu karomah Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan karomah Allah tadi? Ya tadi kembali lagi kepada sholat tahajud, baca Quran, zikir, sedekah, amal soleh. Ya kan ada 7 itu. Jadi di Majelis Lawai kemarin ada 7 konsep kebahagiaan. Ya, yaitu pertama sholat awal waktu, tahajud di malam hari, zikir 2 kali sehari, baca Quran 2 kali sehari, ya, amal soleh di siang hari, bersedekah setiap hari, dan bertawakal kepada Allah dalam segala kondisi dan situasi. Insya Allah nanti Allah akan kasih itu, ya, akan kasih. Yakinlah, nah, gitu Bu Dona.
Baik, Ya. Ibu Dona jika mungkin masih belum puas nanti bisa ditanyakan lagi ya untuk lanjutannya. Oke, ini ada ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni ini Abi. Ya. Assalamualaikum Abi, bagaimana cara mengatasi supaya karyawan sejalan dengan kita? Ya. Jadi agar karyawan sejalan dengan kita, mau tidak mau kita harus sejalan dengan Allah. Nah, ini mungkin nanti malam minggu depan akan kita bahas lebih ya. Ini disebut mengikuti kudrat dan irodatnya Allah ya. Kalau kita sejalan dengan Allah, alam semestanya sejalan dengan kita. Itu pasti itu ya. Karena kekuatan Allah tadi ada pada kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu kita harus tahu maunya karyawan itu apa. Ya. Nah, ini memang harus menguasai ilmu psikologi. Itu ya. Karena zaman sudah berubah, karyawan tidak bisa lagi seperti zaman dulu, main perintah, main suruh, main ini ya. Jadi kita harus tahu apa maunya dia. Nah, untuk itu saya kasih 3 resep saja. Pertama, tapi tolong jangan salah gunakan ini ya. Ini ilmu masalahnya. Pertama, setiap orang, apakah karyawan atau siapa namanya, dia pasti punya penyakit. Tolong dia sembuhkan penyakitnya. Kalau penyakitnya sembuh, maka dia akan patuh ke kita. Yang kedua, tiap orang punya masalah. Maka tolong dia menyelesaikan masalahnya. Begitu masalahnya selesai, dia akan patuh ke kita. Nah, yang ketiga, setiap orang ingin mengekspresikan dirinya. Dia ingin tampil. Nah, kasih dia peluang untuk tampil. Ya. Nah, nanti dia akan patuh ke kita. Kira-kira begitu. Begitu Bu Neni. Nah, silakan lebih lanjut. Yang dari Malaysia itu. Oke, ini ada lanjutan ini dari Ibu Dona ini Abi. Ya, silakan. Jadi intinya kalau rajin diasah dengan jalan yang 7 tadi, suatu saat akan datang sendiri ya Abi. Insya Allah nggak lama lagi itu Bu Dona. Ya, nggak lama lagi itu. Ya. Silakan. Silakan jika ada yang lainnya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Lewat chat barangkali. Silahkan yang ingin bertanya bisa melalui chat, juga melalui langsung. Ini menarik ini malam ini. Ya, cukup menarik memang Abi ini. Sehingga pertanyaannya cukup banyak dari tadi ini. Nggak apa-apa, bagus. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang lainnya. Kami masih buka sesi tanya jawab. Ya, Pak Kiai itu baru masuk. Connecting. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertatap kembali dengan Nabi. Anda ingin bertanya ini Abi. Ya. Silakan Pak Kiai Ahmad. Yang bisa saya kembangkan untuk di daerah saya di sini dari Majelis Dakwah Al-Hikmah, kira-kira apa Pak Ustadz atau Pak Abi yang bisa saya kembangkan untuk di Lampung Tengah khususnya? Ya. Maksudnya dari sisi dakwahnya atau gimana? Dari sisi dakwah ya, dari sisi usaha juga ya, apa yang bisa. Kegiatan saya saat ini sebagai guru honorer, Pak Abi. Ya, jadi... ya baik. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang lain yang terus dari Jambi ya, ini ada peluang dari Pak Kiai Ahmad ini dari Lampung ya. Nah, nanti bisa kontak-kontak lebih lanjut. Saya rasa bajai kita yang di Jambi bisa dipasarkan di tempat Pak Kiai Ahmad ini untuk petani-petani kan, bawa itu ya bisa.
Terus yang kedua, Pak Kiai Ahmad bisa juga pengobatan. Karena kan metode dakwah kita metode dakwah problem solving ya. Iya. Nah, jadi pertama problem solving itu sendiri. Jadi how to solve a problem. Jadi bagaimana problem-problem yang ada di masyarakat kita bantu selesaikan dengan cara Al-Quran. Dengan kita memberi konsultasi. Ya. Jadi Pak Kiai Ahmad bisa buka praktek itu. Yang memberikan konsultasi ya. Tidak sulit teorinya sebenarnya. Ya, intinya apa saja pertanyaan orang kita jawab, kita berkasih jalan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua pengobatan. Pengobatan bisa kita lakukan dengan teknik zikir kita. Ya, teknik zikir kita ini sangat ampuh untuk mengobati. Nah, lebih lanjut Pak Kiai Ahmad bisa nanti dalam forum khusus atau nanti sempatkan ke Jambi lebih dekat barangkali untuk mengambil ijazahnya. Gitu ya. Jadi kita bisa buka pengobatan rumah sehat Al-Hikmah di sana. Karena kita bukan nyembuhin loh, kita hanya mengobati. Yang menyembuhkan Allah nanti. Gitu. Dan juga banyak peluang-peluang bisnis sebetulnya. Nah nanti Pak Kiai Ahmad bisa kasih nomor ininya. Nanti kita masukkan di Al-Hikmah Business Center ya. Jadi kita punya di grup WA yang namanya Al-Hikmah Business Center. Ini dikelola oleh Pak teman-teman kita di Jambi ya. Nah itu ada peluang-peluang bisnis bisa kita saling bersinergi ya. Nah kalau nanti nomor WA-nya dikirimkan ke panitia lah. Ya terima kasih Pak Kiai Ahmad. Silakan lebih lanjut. Sama-sama Pak Ustaz. Terima kasih juga atas sarannya. Ya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu yang lainnya mungkin ingin bertanya. Kita masih ada 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Ananda Vini. Sedikit lagi, Bi. Ya, silakan. Untuk menambahkan Pak Kiai Ahmad tadi, itu di Lampung, itu daerahnya kan pertanian. Ya. Kalau kita ingin mengembangkan, apa salahnya kita bikin seperti olahan dari hasil pertanian, seperti kayak bunga. Bunga hari ini kan dikagumi orang, kemudian selaku guru honor, itu kan ada siplah. Sistem belanja sekolah, apapun yang akan kita dagangkan, kita masukkan ke siplah belanja. Terima kasih ya, Bi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya mau tambah sedikit juga Pak Kiai Ahmad. Pak Kiai Ahmad tadi bisa juga kita jual jahe. Nah, tapi jahe, kalau ada di Lampung ini ada jahe, kita bikin jahe instan gitu ya. Jahe instan yang diekstrak, nah itu juga menarik itu. Ya, karena ini lagi musim pandemi ini rempah-rempah diperlukan orang. Tapi mudah-mudahan melalui interaksi ini bisnis-bisnis teman-teman semua bisa saling saling bertukar gitu ya. Nah, silakan lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk Miss Linda tadi atas saran dan masukannya. Iya. Untuk Bapak dan Ibu lainnya silahkan jika ada yang ingin bertanya, kami masih open untuk sesi tanya jawab. Oh ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Jadi kita kan punya surat kabar Genius ya. Ini yang online maupun yang terbitan atau dicetak. Jadi teman-teman di daerah itu bisa mengirimkan berita. Ini juga penting ya. Berita apa saja tentang kejadian di sekitarnya, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, termasuk info-info bisnis tadi ya. Jadi bisa kita nanti melalui surat kabar Genius bisa dikirimkan beritanya. Nah nanti lebih lanjut dalam ini kan acara malam ini kan nanti akan dituliskan dalam Genius. Nanti di sana akan dikasih emailnya berapa Genius itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi penting ini berita-berita di daerah kita, apa masalah masyarakat kita, baik sehari-hari bagaimana. Siapa tahu kita bisa saling tolong menolong kan. Nah, baik di Solo apa, di Lampung apa, di Padang apa, di Payakumbuh apa, kira-kira begitu. Nah, silakan. Abi. Waalaikumsalam ya. Ini Abi, kita kan metode dakwah kita itu melalui pengobatan. Iya, iya. Nah seringkali kita pengobatan katanya dengan jin gitu. Ya. Seringkali pengobatan yang kita lakukan itu pakai jin katanya. Pakai jin bagaimana orang kita dengan auzubillah. Yang jelas password kita sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jin dari mana?
kalau yang ngelawannya jin ya betul, ya. Nah, kalau kita nggak pakai jin, ya. Nah, jadi tidak ada itu kita pakai jin. Orang kita sudah a'udzubillah minasyaitonirrajim kan? Iya. Baik, kita lanjut. Pak Yahya udah bisa suaranya. Pak Kiai Yahya, Ya. silakan. Halo? Ya. Udah Ya. cukup? Ya. Cukup Pak Ya, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abi di malam ini saya berangkat ke Sambas. Ya. Itu sekitar itu tanah itu dikasihkan ke kita untuk tanam pinang. Kebetulan pinang yang diagendakan pinang Jambi. Alhamdulillah. Mohon nanti informasinya pinang Batara, pinang Batara. Oh, jadi untuk Ikhwan Jambi itu, jadi pinang dari Jambi ya? Ya jadi Pinang Jambi. Jadi malam ini saya berangkat ke Sambas, perjalanan 4 jam. Kita insya pembebasan lahan 100 hektar. Sip. Itu punya jamaah kita suruh ngolah di sana. Alhamdulillah. Jadi nanti saya tinggal memastikan dengan jamaah kita di sana, itu nanti memang kesepakatan itu untuk proyek Pinang Batara. Ya. Untuk pangsa-pangsar di sini udah ada. Per kilonya itu sekitar 14.000 sampai 15.000 kontrak dengan perusahaan ekspor. Ya. Untuk yang gelondongan masa itu harganya 2.000 sampai 2.200. Pinang Batara informasinya yang kemarin dari PPL yang dari Jambi, dari Pinang Batara itu sekitar 2,5 tahun udah bisa buah, Bi. Ya. Itu ya. Jadi harapan kami dengan jamaah yang ada di sana, mualaf kita yang di sana, pembinaan di sana, kalau lahan 100 hektar ini bisa kita kuasai, kita nanti di situ akan kita jadikan proyek percontohan untuk masyarakat. Amin. Ya nanti di situ juga ada agamanya, ada pondok pesantrennya, ada macam-macam nanti di situ. Ya bagus Pak, bagus. Yang jelas mohon informasinya untuk Pinang Batara sampai di Pontianak itu harganya berapa gitu? Ya baik. Ya terima kasih Pak Kiai Yahya. Jadi. Oke gitu aja mungkin Abi, makasih. Mohon doanya. Oke, semoga sukses ya, sukses. Nah teman-teman di Jambi ini ada informasi dari Pak Kiai Yahya. Silakan nanti tidak lanjuti. Jadi silakan kirim-kirim nomor WA lah. Nanti bisa melalui host atau melalui kan sudah dibuatkan oleh Mas Rosi itu grup webinarnya ya. Baik, kembali mungkin Bu Neni tadi, silakan diulang lagi, dilanjut. Mohon maaf, ini sesi tanya jawab ternyata sudah habis, Abi. Nggak apa-apa, Bu Neni barangkali masih Bu Neni bisa. silahkan. Oke. Tadi terputus. Terputus. Bu Neni mungkin bisa lanjut untuk bertanya. Untuk pertanyaan terakhir ini sebelum kita close untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan Bu Neni dari Payakumbuh. Majlis Dakwah Al-Hikmah Payakumbuh. Silakan Bu Neni, barangkali masih bertanya soal jin tadi. Jadi saya ingin pastikan bahwa kita tidak pakai ilmu jin ya, kita pakai ilmu Allah. Jadi di siapapun yang mengatakan harus dijelaskan. Kenapa saya pastikan demikian? Karena yang jelas tadi ya, bahwa password kita itu, kunci kita adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu itu sudah berlindung dari jin dan setan itu ya. Nah, jadi tidak mungkin kita menggunakan ilmu jin karena kita memang ilmunya ilmu Allah sendiri ya. Kita mengikuti kudrat dan iradatnya Allah. Insya Allah malam Sabtu minggu depan akan kita bahas lebih mendalam tentang kudrat iradat Allah ini. Barangkali cukup dulu Mbak Nita. Baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua yang dikasihi Allah.
Untuk sesi tanya jawab kami tutup. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum kami bacakan. Mungkin untuk next selanjutnya, di sesi selanjutnya, di pengajian selanjutnya bisa kami bacakan nanti. Baik Abi, untuk acara selanjutnya kita akan langsung ke zikir online. Jadi untuk Bapak dan Ibu semuanya silahkan mempersiapkan diri di tempat masing-masing. Jika sudah siap, maka kami persilahkan untuk guru besar kita, Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman, untuk memimpin jalannya zikir online malam hari ini. Silahkan Abi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan fillah, teman-teman seperjuangan. Marilah kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah, bersimpuh sujud di hadapannya. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ampunilah kami. Dosa kami bagaikan buih di lautan, Engkaulah samudra pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ayah dan bunda kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampuni pula para guru-guru kami, pembimbing ruhaniah kami. Ya Allah, izinkan kami malam hari ini untuk berzikir, agar kami dapat menghayati asma-asma dan firman-firman-Mu. Ya Allah, izinkan kami dalam zikir ini untuk berserah diri dan menyerahkan segala masalah kami, segala penyakit kami, segala kesulitan kami. Karena kami tidak punya daya dan upaya. Izinkan pula kami menyerahkan persona-persona saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang sedang ditimpa musibah dalam keluarganya, dengan penyakitnya, ekonominya. Kami tidak punya daya dan upaya, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup mata, tutup mulut, tenangkan pikiran. Pasrah diri kepada Allah, tarik nafas pelan-pelan melalui hidung. Setiap tarikan nafas, ucapkan dalam hati, Allah. Keluarkan nafas, setiap mengeluarkan nafas, ucapkan Allah. 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 Ya. Tenangkan pikiran, pasrah diri. Bagi yang punya masalah, serahkan masalahnya kepada Allah. Karena kita tidak punya daya dan upaya. Yang sulit bagi kita, mudah bagi Allah. 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 Allah.
Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alana khaira umurana akhirahu wa khaira amaluna khawatimahu wa khaira ayami yauma liqa'ik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wal batila batila warzuqna tinabah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma'asmi'i say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma yasfi. Allahumma yasfi. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi adkhilni mudkhalan sidkin wa akhrizni mukhrajan sidkin waj'alni minal sultanan nasira. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semuanya, kita telah melaksanakan zikir bersama secara online. Semoga zikir kita tadi dapat memberikan manfaat yang luar biasa dan untuk kita masing-masing, yaitu amin ya rabbal alamin. Sebelum menuju penghujung acara, berikut ini akan kami tampilkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi program rutin di Majelis Dakwah Al-Hikmah. Untuk host mungkin bisa bantu pemotoran videonya. Ya, ini kegiatan Majelis Dakwah Al-Hikmah, yaitu ada program Jumat Berkah, ada khataman Quran, kemudian juga ada kegiatan zikir qalbu bersama. Lalu kita juga memiliki program sedekah yatim dan du'afa. Ini ada beberapa foto-foto kegiatan kita sebelumnya yang sudah kita laksanakan. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan kita tadi, dapat melalui rekening di 053701 000158563 atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, Bank BRI KCP Cikarang. Kemudian ada juga nomor rekening 10478111739 atas nama Yayasan Hikmah Nusantara Damai Bank BRI Syariah KC Jambi. Nah, ini untuk yang nomor rekening yang kedua itu untuk kegiatan yang ada di Jambi, dan nomor rekening yang pertama untuk kegiatan yang di Cikarang. Bapak dan Ibu bisa share di screen capture ya, jika ingin mencatat tidak dipersilahkan.
Ya, mungkin tambahan buat Pak Kiai Yahya, tolong dikirim foto-foto kegiatan dari Pontianak, Pak Kiai. Juga rekening yang bisa ditransfer oleh ikhwan kita nanti yang mau menyumbang, membantu, dan mengirimkan sedekahnya. Baik, terima kasih untuk Abi. Nanti untuk kami juga mungkin akan menghubungi Pak Kiai Yahya. Nah, ya, tolong panitia dihubungi Pak Kiai Yahya. Baik, alhamdulillah setelah kita ikuti bersama rangkaian pengajian online pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman terkait manajemen ilahiyah bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan dalam segala usaha yang kita miliki dan kita jalankan. Terima kasih kepada guru besar kita Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman yang telah bersedia memberikan tausiah pada malam hari ini, dan juga kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan tausiah kepada kita semua. Dan semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan manfaat untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas, dan kami mohon maaf atas nama tim. Mungkin malam ini ada gangguan koneksi sehingga video atau pengajian online ini tidak bisa ditampilkan secara maksimal. Namun terima kasih atas tim yang telah bertugas dalam menjalankan acara ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung jalannya acara, yaitu Juragan IDR, ada SK Genius, Sabiline, Dapur Umi, dan GZ Entertainment. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir di pengajian online Majelis Dakwah Hikmah pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon untuk Bapak dan Ibu semua mengaktifkan fitur video di Zoom masing-masing agar kita dapat berfoto bersama. Silahkan diaktifkan fitur videonya semua. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan videonya. Kita akan foto bersama. Baik, kita akan mulai ya. Untuk host bisa siap-siap untuk isi fotonya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Videonya kita akan foto bersama. Baik, mungkin sekali lagi ya Bapak dan Ibu untuk lebih maksimal. Kita coba untuk sesi foto sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan mengakhiri. Saya selaku Nita MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Semoga kita semua yang hadir pada pengajian online malam hari ini serta seluruh jamaah diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pengajian online yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.